Hai semua, pernah kepikiran nggak sih kalau pelajaran favorit kamu di sekolah itu sebenarnya bukan cuma soal nilai bagus? Bisa jadi itu adalah petunjuk rahasia buat nentuin jalan pendidikan dan karir kamu di masa depan. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia nih, momen setelah lulus SMP. Pertanyaan ini pasti langsung jerebu pikiran kamu kan, mau SMA atau SMK? Nanti jurusannya IPA, IPS, atau bahasa? Rasanya kayak lagi di persimpangan jalan gede, dan jujur aja emang bikin pusing. Tapi tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi, gimana kalau aku bilang peta buat ngelewatin persimpangan itu sebenarnya udah ada di tangan kamu? Kuncinya itu tersembunyi di sesuatu yang kelihatannya sepele banget. Mata pelajaran apa yang paling kamu nikmatin? Yap, ini emang pilihan yang besar dan bakal nentuin 3 tahun ke depan hidup kamu. Jadi wajar banget kalau rasanya berat. Dan disinilah kita nemuin solusinya. Coba deh kita lihat pelajaran favoritmu bukan cuma sebagai tugas sekolah, tapi sebagai sebuah kunci. Kunci yang bisa membuka potensi tersembunyi kamu dan ngebantu kamu milih jalan yang paling pas. Gampang aja kok, kita bakal ngelewatin 3 langkah simpel. Pertama, kita cari tahu kenapa kamu suka pelajaran itu. Kedua, kita petain minat kamu ke pilihan-pilihan nyata. Dan yang ketiga, kita lakuin sesuatu buat ngasah bakat itu. Udah siap? Oke, kita masuk ke langkah pertama. Bagian ini adalah tentang ngobrol sama diri sendiri. Kita nggak cuma nyari tahu apa yang kamu suka, tapi yang jauh lebih penting, mengapa kamu menyukainya. Ini fondasinya loh. Jadi apa sih minat itu? Minat itu bukan soal dapat nilai 100 di rapor, ya. Minat itu rasa penasaran yang murni yang bikin kamu pengen belajar lebih jauh soal sesuatu, bahkan tanpa disuruh. Itulah energi sejati kamu. Sekarang, coba deh berhenti sebentar. Jujur sama diri sendiri. Dari semua pelajaran yang ada, mana sih yang benar-benar bikin kamu semangat? Yang kalau lagi belajar itu, rasanya waktu cepet banget berlalu. Udah dapat jawabannya? Simpen dulu. Oke, kita ambil contoh ya. Misalnya kamu suka matematika. Coba gali lebih dalam. Apa karena kamu ngerasa puas banget pas berhasil mecahin soal yang rumit? Atau karena kamu suka sama logikanya? Nah, rasa suka mecahin masalah itu, itulah bakat terpendam kamu. Itu artinya, kamu punya pola pikir yang jago banget mecahin teka-teki. Atau contoh lain deh, kamu sukanya IPS. Kenapa? Apa karena kamu penasaran banget sama cerita-cerita sejarah? Atau kamu kepo kenapa suatu negara bisa maju? Rasa penasaran soal interaksi manusia ini, itu tandanya kamu punya bakat buat ngelihat gambaran besar dan menganalisis masyarakat. Keren kan? Jadi, intinya gini, dengan ngerti kenapa kamu suka suatu pelajaran, kamu itu sebenarnya lagi nemuin bakat alami kamu, semacam kekuatan super yang selama ini mungkin kamu nggak sadarin. Oke, kita udah nemuin kekuatan super kamu. Sekarang, saatnya kita sambungin kekuatan itu ke dunia nyata. Di langkah kedua ini, kita bakal ubah minat jadi pilihan jalur pendidikan yang jelas. Gampangnya, ada 2 jalan utama, SMA dan SMK. Kalau SMA, itu lebih fokus ke teori buat nyiapin kamu lanjut ke universitas. Kalau SMK, itu lebih ke praktek, fokus ke satu keahlian khusus biar kamu siap kerja atau kuliah di jurusan yang nyambung. Nggak ada yang lebih bagus, yang ada cuma mana yang lebih pas buat kamu. Nah, ini dia nih, peta jalannya. Coba kita lihat bareng-bareng. Kalau kamu suka IPA, di SMA jelas masuknya jurusan IPA. Tapi coba lihat pilihan SMK-nya. Banyak banget. Bisa ke teknik mesin, farmasi, bahkan agribisnis. Kalau kamu anak IPS, selain jurusan IPS di SMA, kamu bisa lirik akuntansi atau pariwisata di SMK. Bahkan hobi kayak seni budaya, itu bisa jadi jalan ke desain grafis atau tata boga. Lihat kan, minat kamu itu bisa bercabang kemana-mana. Oke, udah tahu petanya. Udah tahu jalannya. Tapi yang lebih penting lagi, ya mulai melangkah. Langkah terakhir ini adalah tentang aksi. Gimana caranya ngubah minat kamu jadi keahlian yang beneran jago? Ada 3 cara jitu buat mulai dari sekarang juga. Pertama, gabung ekskul yang nyambung, kayak klub sains, debat, atau mading. Kedua, coba deh beraniin diri ikut lomba. Kalah menang urusan nanti, yang penting pengalaman. Dan yang paling seru, bikin proyek kamu sendiri. Proyek pribadi itu nggak usah yang ribet-ribet loh. Coba lihat deh ide-ide ini. Suka nulis? Ya udah, mulai aja bikin blog. Suka IPA? Bikin video eksperimen simple di YouTube. Ini cara paling asyik buat ngelatih bakat sambil seneng-seneng. Plus, ini bisa jadi portofolio keren buat masa depan. Ingat ini baik-baik ya. Masa depanmu itu bukan sesuatu yang perlu kamu tebak-tebak. Masa depan itu kamu rancang sendiri, dimulai dari hal-hal yang kamu suka sekarang. Artinya, kamu punya kendali penuh. Kamulah arsitek dari masa depanmu. Nah, sekarang giliran kamu.
Coba pikirin lagi, pelajaran favorit apa yang selama ini kamu anggap biasa aja. Tapi ternyata, itulah jembatan paling kuat yang bisa nganterin kamu ke masa depan impianmu. Temukan jawaban itu, dan mulailah bangun jembatanmu hari ini juga.